Sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qouli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja kita kepada Yang Maha Kuasa, puji kita kepada Yang Maha Suci dan syukur kita kepada Yang Maha Ghafur. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita sama-sama curah limpahkan kepada junjunan alam kita ya semua, yakni Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, atba tabi'innya, dan tak lupa juga kepada kita semua selaku umatnya yang ada di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua terciprat, tercurahkan oleh syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah nih teman-teman, sambil menunggu, nah untuk pemateri kali ini ya teman-teman, pemateri kali ini tuh yaitu oleh Teh Dehira untuk pertemuan kali ini, dan untuk moderatornya tentu saya sendiri. Teman-teman tahu kan saya siapa? Nggak Teman-teman tahu tahu, kan saya Kak. siapa? Oh tidak tahu. Apakah saya harus memperkenalkan diri lagi? Ngonge? Nama saya Muhammad Hanan Masri ya teman-teman. Nih teman-teman kan udah nggak asing ya lihat muka saya apalagi suara saya. Oke teman-teman ya, sok sebelumnya nih karena ini tuh first time teman-teman, first time saya jadi moderator di WIR ini teman-teman. Mungkin Teh Widya udah, Teh Novi udah. Dan sekarang bagian saya, jadi sok teman-teman boleh nih di chat box tulisin alamat teman-teman deh, alamat teman-teman atau mungkin misalkan teman-teman tinggal di daerah mana, biar mungkin nanti ada yang mau ngasih paket, tinggal oh iya alamatnya, jadi tinggal kita share gitu si paketnya. So teman-teman sambil nunggu pematerinya, teman-teman boleh di chat box tulisin nih alamat teman-teman. Sok teman-teman ditunggu. Sebelum kita main games, gitulah teman-teman. Nggak mau Kang Hanan takut dikirim bom. Omong-omong, jangan atuh ya teman-teman. Yang baik-baik ya kalau mau. Sok atuh teman-teman boleh ya di chat box. Aduh, oke. Okay. Kang Rian tuh Jalan Minto Jiwo Timur nomor 35 Semarang. Oh, jauh. Kang Rian jauh rumahnya. Masya Allah di Semarang ya. Masya Allah bisa nanti ya Sugan, nanti kalau misalkan ini si corona udah jauh-jauh dari, khususnya dari Indonesia kita tercinta, umumnya di dunia ini kita semua mengadainnya WIR ini tuh offline dan kita semua bisa ketemu ya teman-teman, bisa langsung lihat mukanya. Aduh ini mah meni glowing, aduh meni solehah, meni bager, meni cantik, meni kasep, meni gagah gitu. Jadi kalau udah tahu kalau misalkan ini si corona yang menyebalkan ini sudah hilang gitu ya, kita kan bisa langsung ada Teh Fiska, ada Teh Anastasia tuh, ada Teh Widya gitu. Oke, ada lagi nih siapa nih? Aduh ini Teh, oke. Teh Ardianti Andini katanya di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Aduh tehnya banyak ya Teh, jadi bersemangat mungkin ya Teh Ardianti ini. Teh Kang Rian nih, Kang Hanan kalau udah gak ada corona boleh silaturahmi, ajak jalan-jalan keliling Bandung. Aduh gas, request tuh dari Kang Rian cenah. Kang Hanan cenah tuh teman-teman tuh, Kang Hanan cenah kalau udah gak ada corona boleh nih cenah silaturahmi, ajak jalan-jalan keliling Bandung, gas. Gas Kang Rian, siap, langsung kita lihat keindahan Bandung ini. Terus nih, Teh Natra Aurelia cenah Marga Asih. Wih, Marga Asih Pride mana nih? Sok komen guys, komen. Teh Anastasia cenah Lamprah Pride Wis. Iya mah apa? Pasukannya Teh Ardianti nih kayaknya. Tugas cenah. Kang Rian tuh sama Teh Ardianti juga tugas cenah tuh. Ya kita berharap ya si corona geura ngaleungit, geura musnah di muka bumi ini. Teh Lutfia nih cenah Jakarta Utara, Kelapa Gading. Wih, Masya Allah jauh juga ya Teh. Ya, meren kalau berarti kalau misalkan Teteh di mana? Oh, mungkin kalau kayak Kang Rian, Teh Ardianti, Teh Natra, Teh Anastasia itu tahu ya di IKIP gitu kuliah gitu. Nah, kalau Teh Lutfia sama di IKIP atau mungkin misalkan dari univ lain atau mungkin masih
teteh-teteh SMA gitu atau mungkin anak santri gitu. Teteh dari mana teh? Teh Lutfia, boleh di unmute. Oh nih Teh Fiska, cina orang pada larang nih Kang. Aduh, apa pada larang Pride mana nih suaranya? Pada larang Pride. Oke, Teh Lutfia belum ada yuhu. Tuh, Teh Celia kayaknya udah semangat tuh katanya yuhu di komen. Siap ya, oke lah kerja sambil kuliah. Oke Teh, kuliahnya di mana Teh kalau boleh tahu? Di IKIP sama atau? Oh ini sambil ngantor. Masya Allah tuh teman-teman lihat ya, boleh dicontoh nih Teh Lutfia ini tuh sambil ngantor juga. Tetap ikut stay Google Meet, ikut stay di WIR ini teman-teman di Weekly Islamic Station ini. Oke, semoga berkah ya Teh, tetap semangat ngantornya. Semoga berkah jadi capeknya tuh kayak lelahnya itu menjadi lilah asik gitu loh teman-teman. Oke deh, supaya nanti next kita mau next ya kita mau lanjut ke pemateri ini teman-teman. Nah ada kuis yang biasa ya teman-teman, udah gak asing ya sama ini share screen ini tuh udah biasa di-sharekan di layar ini oleh Teh Widya biasanya. Terus Teh Novi juga sama men-share screenkan ini, dan sekarang oleh saya nih teman-teman. Oke, ini tuh namanya rumus rujak teman-teman. Kalau sok RUJAK gitu ya teman-teman. Rujak. Nah, sekarang kita mau apa ya? Menanyakan nih atau apa ya, seperti kayak mau tanya-tanya nih sebelum ke ya, biar semangat ya, biar tertunduh, biar tenundutan kita. Gitu biar tenundutan. Jadi ya semangat kalau misalkan ada games dulu ya teman-teman. Oke. Pertama dari R yaitu R dari rujak ini, kita pertama di huruf pertama ya teman-teman, R. Apa kabar dengan kondisi rohaninya nih teman-teman? Boleh di unmute atau boleh juga di chat box teman-teman kalau misalkan emang ada kendala jaringan Apa kabar nih dengan kondisi rohaninya nih? Dari aku dulu ya. Kalau kondisi rohani aku ya lagi tetap terus berusaha meningkatkan ya teman-teman, meningkatkan ibadah ya. Loba gogodanya teman-teman, kadang misalkan ya Allah meni ayeuna mah hayang tadarus santai misalkan poe teh langsung hatam gitu. Nah, sok aya gogoda teh jual aya weh ceting notif atau iya teh keur aya tontonan rame, lamun meureun keur aya nama kan lagi usung gini, aduh ikatan cinta atau kaliwat cenah Allah. Itu tuh pasti kayak semangatnya buat tadarusan teh ngadadak anu niatnya sehari bisa sehatam, ngadadak kan sehari saayat gitu beres gitu Allah. Misalkan kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jual iklan si Mas Al. Allah nonton dulu simpen dulu. Disimpan si Quran teh tuh jadi we gitu mah nya. Sok gimana kondisi rohaninya nih teman-teman, sok ditungguan, sok abi mada stay menunggu, still with you guys. Sabar. Sok boleh di unmute. Nah, Kang Rian rohaninya alhamdulillah nilai UASnya nggak ada yang jelek, cuman ada dapat bentar ya, menghilang nih dari layar, kita lihat dulu chat box. Rohaninya alhamdulillah nilai UASnya nggak ada yang jelek, cuma ada dapat nilai UAS B 1 aja tapi deg-degan nanti penjurusan mau ambil hukum Islam, mudah-mudahan berkah. Oh, Kang Rian teh di mana nih kuliahnya, Kang? Kuliah Kang Rian tuh di mana? UASnya nggak ada. Di mana, Kang? Sultan Agung, Unisula. Unisula. Iya. Oke. Oh, kirain teh. Oh, Masya Allah. Semangat ya, Kang. Berarti sekarang udah libur meren ya, Kang ya? Iya, udah libur. Ini masih semester antara. Oke, Kang. Wah, Masya Allah ya, nilai UAS Kang Rian bagus-bagus ya. Nah, teman-teman contoh tuh. Gak akan mungkin dapat nilai bagus kalau kita nggak rajin ya teman-teman. Nah, yang misalkan nilainya ada yang C ya, naudzubillahi min dzalik, sok tingkatkan lagi ya guys di semester depannya. Harus semangat lah, sok koncina, sok ibadah cing rajin, belajar ge cing rajin, jadi balance, jadi bakal tuh kayak Kang Rian. Palingnya B mah udah bagus sih Kang ya. B mah udah bagus teman-teman, jangan sedih lah, B mah udah bagus guys.
Teh Tarisa cenah alhamdulillah baik-baik aja, semoga selalu baik-baik aja ya Teh Tarisa. Nih siapa lagi nih? Dari ada berapa partisipan nih? Dari ya nggak ada angkanya ini teh. Pokoknya dari ini berarti 12 lainnya sama 3 ini 15. Dari 15 partisipan mainnya ngan duaan anu ngejawab kondisi rohaninya gimana? Gimana sih? Sok nih Teh Fiska belum kondisi rohaninya. Teh Anastasia ge belum. Sok atuh di komen atau unmute juga boleh. Sok teman-teman. Sebelum ke maksudnya gitu. Sok boleh di chat. Sok sambil berjaya ya itu jawab dulu ya, nomor pertama tuh jawab dulu yang R. Sekarang kita masuk ke U. Nih apa kabar dengan kondisi keuangannya? Teman-teman udah nggak usah ditanya ya kondisi keuangan, apalagi lagi koronce ini masa PPKM juga udah kacau balau. Tapi kita tuh sebenarnya ini mah cuma curahan hati ya teman-teman, tapi ya namanya juga uang. Ya kita jangan usum kieu, ya jangan ngomong gitu ya teman-teman. Tetap usaha, tetap ikhtiar. Naon we? Dari gimana mau ka mana ku Gusti teh geus dituliskeun kan urang ikhtiar entong nepi ka kieu. Ku Gusti ge da geus dicatet takdirna sakumaha weunang rezeki kumaha jadi urang teh terus we. Naon disebutna teh? Anu ngagoler teh. Rebahan lah. Nah, itu teh salah kuadrat kubik dan lain sebagainya guys. Salah nanti tingkatan-tingkatan benar-benar dewa ya teman-teman. Nggak boleh gitu sok. Kondisi keuangannya aku yakin ini mah pasti kayaknya teh kayak bakal sehati semuanya nih Teh Anastasia kacau auto miskin ala ada deh teuing geulis sok atuh. Disemangatin aja ya auto miskin ge sok. Sugan misalkan nih besok tuh jual benghar Sugan malam-malam jual ini. Assalamualaikum, apakah ini rumahnya Teteh Anastasia? Ya ada apa ya? Ini ada uang 1 triliun cina dari pemerintah dari Pak Jokowi. Orang tak hafal jual misalkan tertuliskan kan kita nggak tahu. Aminan atuh guys, amin gitu. Teh Tarisa uang, apa itu uang? Aduh, ya mah juga sudah tersakiti dan trauma mendengar kata uang ya Teh Tarisa. Kang Lian, krisis Kang nanti mau pindah kos, semoga kedepannya naik. Teuing ya Allah, dedeh teuing ya Kang, sok semangat. Sambil kalau misalkan emang waktunya ada waktu luang sok sambilan ya Kang ya, apapun itulah atau berbisnis kecil-kecilan Sugan. Ada ya rezekinya ya Kang, semangat semoga dapat kos yang lebih murah tapi nyaman ya Kang. Teh Anastasia, semangatin dompet aku Sugan tiba-tiba ada duit segepok. Amin, da abdi ge hoyong kacipratan atau kudu ayatannya bener deh. Jual di dompet teh ngejeblak berembung. Siapa yang nggak mau ya guys? So, oke. Kita next nih. Dari J, apa kabar dengan kondisi jasmani teman-teman nih, teman-teman? Alhamdulillah. Untuk saya dulu ya. Ya sehat sih alhamdulillah, semoga kedepannya tetap sehat nih teman-teman. Apa yang misalkan join di sini ya ada yang lagi sakit juga kah gitu, dan kita doainnya buat teman-teman kita yang dimanapun berada, saudara muslimin muslimat mukminin mukminat, semoga pada sehat. Yang misalkan yang positif corona semoga segera negatif corona lagi biar jaguar ringkas semangat lagi gitu beraktivitasnya gitu guys. Ini ada dari Teh Fiska apa nih, bentar guys, kudu bolak-balik chatbox ya. Pemasukannya sedikit tapi harus atur-atur pengeluaran. Yuk dengerin podcast. Oh ya, teman-teman. Ya namanya juga kalau misalkan apalagi ya lagi usum gini pemasukan sedikit juga ya nggak apa-apa teman-teman. Itu tuh bahwa di mata kita sedikit, di mata Allah itu tuh udah cukup. Matanya kita udah harus rajin-rajin. Ini bermanfaat gak nih uang kita dibeli buat ini teh gitu. Nah jangan lupa juga teman-teman di Himaya 1 di kita ada podcast terbaru nih dari divisi Financial Development. Boleh dicek ya di e-post di Spotify teman-teman. Next nih, apalagi nih? Oke deh, pada sehat ya semuanya, semoga pada sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh, keluarganya, tetangganya semuanya ya. Nih Teh Fiska, kata Kang Rian, linknya boleh di-share di chatbox ya, link e-post itu sendiri. Oke, di-share tuh, Kang Rian mau dengerin tuh. Itu tuh berarti podcast dari divisi finansial yang up to date, terkece, terparah, teramazing pokoknya teman-teman. Nih sekarang kita masuk ke A. Apa kabar dengan kondisi akademiknya mungkin? Tadi udah ya, kondisi akademik kita udah ceritain nih teman-teman. Kalau aku sih alhamdulillah semoga baru keluar satu mata kuliah.
keluar satu mata kuliah, tapi alhamdulillah satu mata kuliah juga memuaskan nih nilainya. Baru satu sih teman-teman. Kalau dari aku pribadi ya, teman-teman kan tadi karena ada Kang Lian udah full ya nilainya, cuman ada yang B, tapi nggak apa-apa itu udah bagus loh Kang. Teman-teman mungkin bisa share akademiknya gimana nih? Misalkan untuk yang semester 2 atau semester 3 maksudnya nilai semester sebelumnya sama nilai semester sekarang apakah ada penaikan atau penurunan atau ya keneh-keneh gitu weh gitu. Boleh di unmute atau misalkan di chatbox teman-teman. Sok teman-teman. Ditunggu ya. Ya, sepertinya Nah sambil penurunan, nunggu itu Kang. mau nanya nih. Oh my god, Teh Fiskas semangat selalu ya, jangan sampai ya itu namanya juga itu sih nggak boleh ya harus disedihi sih, cuman jadikan motivasi. Ya Allah semester depan harus A semuanya gitu. Jadi ya namanya juga optimis ya teman-teman harus disemangati terus diri sendiri apalagi kalau misalkan ada orang-orang yang misalkan gak ada yang nyemangatin. Oh ya udah semangatin diri sendiri lah ya. Oke ini Teh Hira udah ada di room. Sudah, Kang. Oke, sudah. Sebentar ya, Teh. Ini satu lagi nih. Gak apa-apa, Teh. Ini satu lagi. Mangga, mau Oke. sekian banyak Oke. juga. Satu lagi ada Kang Tete nih. Dari K, apa kabar dengan kondisi keluarganya nih, teman-teman? Oke lah ya. Jangan semuanya misalkan mau ada yang mau ceritain, tapi jangan diisinya. Sok teman-teman misalkan kondisi apa namanya? Kondisi keluarganya apakah baik-baik saja atau ya semoga yang misalkan ada teman-teman yang lagi ada masalah di keluarganya semoga cepat beres ya teman-teman gitu. Semoga kita bahagia selalu ya sama keluarga, sama tetangga, sama saudara muslimin, muslimat, mukminin, mukminat pokoknya. Oke, karena Teh Hira juga udah ada di room Google Meeting kita kali ini di pertemuan kelima Weekly Islamic Recitation ini kita akan membahas tentang apa teman-teman? Ada yang udah tahu? Pasti nih kalau yang orang fokus, yang ngeliatin pamfletnya pasti tahu sekarang kita mau bahas tentang apa? Boleh di-unmute teman-teman? Ngebahas tentang apa teman-teman? Ada yang tahu? Wah ini mah teman-teman usahain ya. Dilihat tuh di pamflet tuh ada set judul kita yang mau dibahas. Nah kita akan membahas di pertemuan kelima ini yaitu bentar ini Teh Fiska Inanilahi Kang Cina. Ih bentar hilang lagi chatnya. Inanilahi Kang apa mana baru ditinggalkan salah satu Inanilahi wa Inanilahi Raji'un. Semangat ya buat Teh Fiska. Yang tabah tetap semangat. Oke, tadi apa? Pertemuan kelima ini kita akan mau menjelaskan tuh udah ada di share screen teman-teman tanda-tanda balik. Oke, supaya tidak mengulur waktu lagi, mangga dipersilahkan waktu dan tempat dipersilahkan untuk Teh Hira. Oke. Teh Hira Ahjan Pusparatni dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Hanan. Sebelumnya mohon maaf ya izin mematikan kamera karena di sini jaringannya kurang bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke materinya, apabila nanti ada yang tidak dipahami, mangga ya langsung ditanyakan saja. Nggak apa-apa. Kita di sini kan diskusi ya. Nah, coba saya ingin tahu dulu. Perkenalan dulu jangan ini Teh. Perkenalan dong Teh, takutnya mungkin ada yang belum kenal Teh. Apa langsung aja udah pada kenal mungkin ya? Udah palingnya tadi Enggak kenal. sudah digampangkan gitu Teh. Aduh, nggak kenal Cina. Ya udah baik ya. Izin memperkenalkan diri biar kan ada peribahasa nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Aduh, gimana mau sayang kalau misalnya belum kenal, betul? Baik. Betul. Perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Dihira Ajeng Pusparatni yang alhamdulillah dan innalillah pada
sore hari ini diamanahi untuk memaparkan tentang apa coba, ada yang tahu? Sekarang kita akan membahas tentang apa? Aduh, kalian. Cirebon. Ya, betul sekali. Nah, coba kita nge-review dulu yang 2 pembahasan di minggu kemarin. Ada yang tahu minggu kemarin itu membahas tentang apa? Ayo teman-teman sok jawab. Minggu kemarin tentang apa? Teh Winda, Mangga, apa ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau ingin bertanya, resen aja ya. Apa kepijit itu, Itu Teh? Kang Rian, Teh Dehira itu Kang Rian chatbox ngejawab. Oh, bentar, mari kita lihat dulu. Rukun iman, betul. Selain rukun iman, bahas tentang apa lagi? Kan ada 2 pembahasan nih minggu kemarin. Di minggu-minggu kemarin. Coba satu lagi selain rukun iman. Ayo. Ayo loh. Ada yang masih ingat? Rukun Islam. Betul sekali Teh Piska, Masya Allah. Nah, coba sebutin. Rukun Islam ada apa aja? Ya, nggak apa-apa. On mic aja. Sok, ramein yuk. Kan diskusi. Izin menjawab ya. Mangga. Sok, apa aja? Islam ada 5. Yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, zakat, puasa, ibadah haji, maaf, ibadah haji, dan apa lagi sih? Ayo. Udah. Ya, betul sekali. Ada 5 ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, sholat. Syarat sah sholat itu apa sih? Salah satunya. Berwudu. Betul. Apa? Coba Kang Ilham. Ayo. Ini teh syarat sah sholat berarti apa sih sebutnya? Takbiratul ihram bukan sih? Itu masuknya rukun. Benar. Nggak apa-apa, tapi betul kok. Nggak salah, cuman kurang tepat. Ayo, apa lagi? Yang gimana? Syarat sahnya balik, berakal. Betul sekali. Nah, ya. Nih, ada kaitannya nih sama yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, balig ya. Coba ada yang tahu balig itu apa? Kan syarat sah sholat itu ada salah satunya balig. Mangga, ayo jawab aja, nggak apa-apa, nggak usah takut salah, nggak akan ada yang marahin kok. Sudah dewasa. Betul. Terus ada yang mau jawab lagi? Mangga. Sudah berumur 9 tahun kalau kalau perempuan. Betul. Tapi sebetulnya ya sih 9 tahun sampai berapa tahun coba? Kalau laki-laki 15 gak sih? Iya. Iya, nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Betul ya. Penjelasannya nih, menurut Wikipedia, bahwasanya balik itu adalah fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal dengan nama pubertas. Yang dilihat atau yang nampaknya itu yaitu perubahan baik dari fisiknya maupun emosinya. Nih, biasanya kita kalau misalnya anak kecil nih, kayak anak rentan umur 9 sampai 15 tahun, pasti kan emosinya tuh lagi nggak stabil ya. Kadang ada yang marah-marah, ada yang malah ngajak berantem gini ya. Ada yang kadang jadi pendiam dari yang tadinya bawel. Terus perubahan fisiknya juga ya, tentu ya. Kang Teteh juga sendiri pasti sudah tahu dan sudah mengalaminya. Nih,
Langsung saja ya ke tanda-tanda balik. Yang pertama itu sebenarnya ada 3. 1. Seorang laki-laki atau perempuan telah sempurna berumur 15 tahun. Kedua, bermimpi atau junub bagi laki-laki dan perempuan ketika telah berumur 9 tahun. Yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Pasal ini mengupas mengenai penjelasan baliknya anak yang mendekati usia balik dan anak yang mendekati usia haid. Adapun tanda-tanda balik itu ada 3 pada ketentuan orang perempuan dan 2 pada ketentuan orang laki-laki. Yang pertama, nih lebih jelasnya ya, yaitu telah genap usia 15 tahun dengan hitungan kalender bulan Hijriah secara ketentuan pasti dengan berdasarkan kesepakatan ulama pada laki-laki dan perempuan dan permulaan perhitungan usia itu dari terpisahnya seluruh tubuh atau awal kelahiran. Jadi kalau misalnya usianya itu udah 15 tahun, tapi dia belum haid misalkan, dia belum mimpi, tetap dinyatakannya balik karena sudah berumur berapa tahun? 15 tahun ya. Nggak apa-apa, sok bisa mau on mic-nya. Dionin nggak masalah. Nah, lanjut. Tanda yang kedua, yaitu mimpi keluar air mani, yakni mengalami kondisi keluarnya air mani meskipun tidak keluar air mani dari, mohon maaf, penis, seperti ia merasakan akan keluar mani, lalu ia menahannya. Dan sama saja baik keluar air mani tersebut dari jalan yang biasa atau dari selainnya, disertai dengan mengamali bersumbatnya saluran keluar yang asli. Dan sama saja, keadaan keluar air mani itu di saat tidur atau terjaga melalui persetubuhan atau lainnya. Bagi laki-laki dan perempuan di usia 9 tahun dengan hitungan kalender bulan Hijriah secara penentuan pasti. Menurut Syekh Al-Bajuri dan Syekh Asyarbini, sedangkan pendapat yang dipegang kuat oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Islam bahwa hal itu kiraan, dan Syekh Abdul Karim menukil dari Syekh Romli, sesungguhnya perhitungan itu secara perkiraan pada perempuan dan secara penentuan pasti pada laki-laki. Jadi kalau misalnya udah mimpi basah atau mimpi berhubungan ya, terus sampai keluar air mani, dia bisa dikatakan bahwasanya dia itu udah balik. Nah, selanjutnya tanda yang ketiga. Apabila ada pertanyaan, mangga ya langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa dipotong juga. Yang ketiga, yaitu haid bagi perempuan pada usia 9 tahun dengan hitungan secara perkiraan, yaitu dengan sekiranya usianya tidak kurang dari 9 tahun, kecuali masa yang lebih sedikit atau kurang dari 16 hari, walaupun kurangnya itu dengan seukuran waktu yang sebentar. Dan adapun kehamilan seorang perempuan, maka hal itu bukanlah pertanda balik. Akan tetapi tanda baliknya adalah dengan sebab keluar air mani sebelum kehamilan itu. Nah, sampai sini dulu deh. Paham nggak tentang tanda-tanda sebelum lanjut ke kewajiban orang tua? Mangga? Apa belum ada? Halo, ada ini teh ada? Apa pada tidur? Jangan Belum ada, dulu tidur Teh. ya. Belum? Nah, ya sudah. Baik, dilanjutkan ya. Mangga teh, Wid. Next slide. Nah, selanjutnya, kewajiban orang tua di saat anaknya telah genap berusia 7 tahun. Nih, wajib bagi orang tua atau wali untuk memerintahkan sholat dan hal-hal yang berkaitan atasnya seperti wudhu. Dikutip dari kitab Sapina ini, akan tetapi wajib secara fardu kifayah bagi orang tua
kedua anak-anak itu, baik berjenis laki-laki maupun perempuan, agar ia memerintahkan kedua anak itu untuk sholat dan hal-hal yang berkaitan atasnya, seperti wudhu dan semacamnya. Setelah kedua anak itu genap berusia 7 tahun, apabila kedua anak itu telah memasuki usia tamyiz. Jadi kalau misalnya nih anak-anak kita, maksudnya nanti ketika kita punya anak atau kita punya adik, nah wajib kita itu menyuruhnya untuk sholat kah, belajar ngaji kah, terus belajar puasa. Nah itu sudah menjadi kewajiban kita. Tetapi apabila si anaknya itu susah atau misalkan anaknya teh masih belum mau, boleh kita menggunakan bahkan ada ya bukan anjuran, ulama pun membolehkan apabila kita memukulnya menggunakan rotan dua nyerek lah bahasa Sundanya mah gening ya, dua batang lidi nyerek untuk dipukul nggak apa-apa, yang penting anaknya itu sholat gitu, karena kan memang harus dibiasakan ya dari kecil. Dari kitab ini dan batasan usia tamyiz itu adalah kedua anaknya itu telah menjadi sosok yang mulai mandiri dengan sekiranya keduanya dapat makan dan dengan sendiri dan minum dengan sendiri dan beristinja dengan sendiri. Maka tidak wajib memerintahkan hal itu apabila kedua anak itu telah memasuki usia tamyiz sebelum berusia 7 tahun. Akan tetapi hanya disunahkan. Seperti itu. Lanjutnya Widya, next slide-nya. Sampai situ paham nggak? Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Wid, slide-nya. Ini tuh slide-nya udah berubah apa masih di kewajiban orang tua di saat anaknya telah genap berusia 7 tahun? Masih di kewajiban. Oh, ini udah ganti. Next lagi teh, tadi sudah dibahas batasan usia tamyiz. Nah, kewajiban memerintahkan puasa tatkala anak genap berusia 7 tahun. Kalau misalnya saya menyampaikannya kecepatan, tolong disenggah aja ya. Nggak apa-apa, bilang aja teteh kecepatan gitu. Nggak masalah kok. Nah, dikutip dari kitab ini, hendaknya orang tua juga memerintahkan kedua anak itu dengan syariat agama Islam yang lahiriah, seperti puasa jika keduanya mampu, dan tidak boleh tidak disertai dengan melontarkan bentuk kata perintah, mesti melakukan pengancaman menakut-nakuti, seperti ia mengatakan kepada kedua anak itu, sholatlah kalian berdua, jika tidak, maka aku akan memukul kalian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa memang ketika anak itu sudah berusia 7 tahun, kita itu sudah harus wajib mengajak, mengingatkan, menyuruh saudara, anak, atau adik kita untuk melakukan perintah Allah gitu, kayak sholat, puasa, dan lain-lain. Lanjut teh, Widya. Nah, selanjutnya kewajiban orang tua mengajarkan tentang kehidupan dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikutip dari kitab ini, hendaknya orang tua mengajarkan kepada dua jenis anak itu, maksudnya perempuan dan laki-laki ya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota mana coba? Ada yang tahu? Madinah, Mekah. Ayo, di mana lo? Ah. Di Mekah, Masya Allah, benar. Nah, dan diutus menjadi Rasul di sana. Dan beliau wafat di mana? Ayo, ada yang tahu? Kenapa teh? Apa pertanyaannya? Nabi Di Madinah Muhammad. teh. Betul. Ya, kita harus tahu ya, di mana beliau lahir dan di mana beliau wafat. Nah,
Nah, dan beliau juga dikebumikannya di sana ya, di Madinah. Nah, wajib pula memukul kedua anak itu, maksudnya laki-laki dan perempuan ya, karena meninggalkan hal-hal itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan di pertengahan usia 10 tahun setelah genap 9 tahun. Karena memungkinkan baliknya anak itu di usia tersebut. Dan bagi para pendidik juga wajib memberi perintah tersebut, bukan melakukan pukulan kecuali dengan seizin wali. Jadi kalau misalnya nih kita kan calon guru ya, ada mungkin di sini yang ngambil jurusan keguruan, terus kita tuh ngingetin nih anak-anak kita, ngingetinnya misalkan kayak ngasih tahu Nabi Muhammad itu lahir di sini, Nabi Muhammad itu meninggal di sini. Atau mungkin kita ngasih tahu juga, ayo sholat, udah waktunya sholat, tapi anak itu susah. Nggak apa-apa dipukul asal atas seizin si walinya, orang tuanya gitu. Tapi ya tetap ya, karena sekarang perkembangan zaman, jadi agak susah juga kalau misalnya melakukan hal itu, pasti langsung dituntut nantinya. Nah, sampai situ paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Apa masih belum? Dikit lagi dah. Belum ada mungkin ya? Next, Widya. Nah, hikmah membiasakan anak sejak kecil diperintah untuk sholat dan puasa. Dikutip dari kitab ini, hikmah dari hal itu adalah sebagai latihan untuk beribadah agar ia terbiasa melakukan ibadah, sehingga ia tidak akan lancang meninggalkan ibadah, insya Allah. Ya, jadi memang kan apapun ya, kayak kita aja deh, kita yang udah besar nih, ketika kita ingin melakukan sesuatu itu pasti harus terpaksa dulu kan, kadang kayak gitu ya, terpaksa baru terbiasa. Nah, nggak apa-apa, karena mumpung masih kecil, masih belum terlalu mikirin ini itu, jadi kita harus terus ngingetin, dek, kamu tuh udah balik, misalkan kamu harus ngelakuin ini supaya nantinya kebiasaan, biar kamu juga nanti nggak meninggalkan itu. Seperti itu. Lanjut teh. Nah, biaya pendidikan anak kecil. Terkait pembiayaan ya, proses belajar anak itu dibebankan pada harta-harta anak-anak tersebut jika mereka memilikinya. Dikutip dari kitab ini, ketahuilah bahwasanya wajib atas para bapak dan para ibu nih. Kadenya bapak-bapak tah di sini banyak kan bapak-bapak, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu secara ketentuan hukum padu kita ya, untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang bersuci dan sholat dan berbagai ketentuan syariat lainnya. Dan pembiayaan belajar anak-anak itu dibebankan pada harta-harta anak-anak tersebut jika mereka memiliki harta. Lalu jika tidak ada hartanya, maka dibebankan pada harta bapak-bapak mereka, bapak dan ibunya mereka. Lalu jika harta para bapaknya tidak ada, ya maka dibebankan ke harta ibunya. Lalu jika harta para ibu tidak ada, nah kan bapak nggak, misalkan anaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, nah terus siapa nih anak ini dibebankan ke siapa pembiayaannya gitu. Nah di sini jika harta para ibunya tidak ada, maka dibebankan pada baitul mal atau kas negara. Lalu jika kas baitul mal tidak ada, maka menjadi tanggungan kaum muslim yang kaya. Seperti itu. Sebetulnya Islam itu mudah, Islam itu simple gitu, tidak menyusahkan. Tapi kitanya sendiri yang kadang kayak gitu. Ada pertanyaan? Apa langsung aja? Apa belum ada? Belum ada teh mungkin. Oh ya udah, lanjut lagi ya. Next Widya. Anak kecil ataupun orang gila di saat merusak barang orang lain, apakah wajib mengganti? Pasti nih, banyak sekali pertanyaan atau kayak kita kadang nggak tahu ya, bahwasanya anak kecil atau orang gila itu kalau misalnya ngerusakin barang, wajib kita ganti nggak sih? Atau wajib menggantinya nggak sih? Nah, dikutip dari kitab ini, apabila dikatakan padamu,
Mengapa wajib atas seorang anak kecil membayar denda sesuatu yang dirusak olehnya? Padahal sungguh para ulama telah mengatakan mengenai diangkatnya pena dari anak kecil. Jawabku, pena-pena itu ada 3 macam. Ada pena pahala, pena siksaan, 3 pena perkara-perkara yang dirusak. Coba, tadi pena apa aja? 1, pena. Ayo loh, diulangi ya. Nah, ada 3. Ada pena pahala, pena siksaan, lalu ada pena perkara-perkara yang dirusak. Nah, ayo. Yang pertama tadi apa? Pena apa? Pena pahala. Pena Terus, pahala, terus, Terus pena apa? Ayo. pahala siksaan perkara-perkara. Yang Pahala siksaan perkara. perkara-perkara yang apa? Kecepatan ya. Betul sekali Teh Celia, tapi kurang satu lagi. Ulangi ya. Nih, ulama situ udah menjelaskan gitu bahwasanya ada 3 pena dari anak kecil itu. Ada pena pahala, pena siksaan, yang ketiga pena perkara-perkara yang dirusak. Ya, ada 3 jadinya. Apa aja coba sekali lagi? 1, Pahala, terus 2, siksaan, terus 3. perkara-perkara yang dirusak. Betul sekali, Masya Allah. Lanjut ya. Terima kasih Kang Rian. Nih, adapun pena pahala tercatat baginya ganjaran dan pena siksaan diangkat darinya atau tidak dicatat. Dan pena sesuatu yang dirusak tercatat dalam tanggung jawabnya dan diantaranya adalah tanggungan membayar denda. Demikian pula bagi orang gila dan orang yang tidur. Hanya saja pena pahala dan siksaan diangkat dari kedua orang itu. Nah, adapun kisah dan had, maka 2 hal itu tidak wajib dilaksanakan kepada mereka yang disebut anak kecil, orang gila, dan orang tidur, karena tidak ada keniscayaan seperti keterikatan terhadap mereka akan hukum-hukum. Nabi Muhammad SAW bersabda, diangkat dari 3 orang, 1 dari orang yang tidur hingga ia terjaga, 2 dari anak kecil hingga ia bermimpi basah atau balik, dan 3 dari orang gila hingga ia berfungsi akalnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Adapun yang dimaksud dengan pena di hadis ini adalah pena pembebanan hukum, bukan pena pertanggungjawaban. Karena sesungguhnya pena pembebanan hukum itu termasuk kitabul wadi, yang artinya penetapan hukum yang terkait antara Allah dan makhluknya. Maka wajib membayar tanggungan dari sesuatu yang dirusak dan membayar diat atau yang wajib atas diri mereka yang diambil dari harta mereka, berbeda halnya dengan kisah atau hukum mati dan had atau hukum pidana yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya. Alhamdulillah, tuh sadaqallahul azim. Sekian pembahasan pada hari ini. Mangga, sok ada yang masih belum dimengerti apa ada yang ingin ditanyakan? Aduh, seret ya. Aduh. Sok, mangga, mesti ada yang kurang jelas. Sudah cukup dah pembahasannya cuma segitu untuk bab tanda-tanda balik ini. Izin bertanya boleh, Teh? Mangga. Tadi Teh ngedengar kalau orang tua wajib tahu jika anaknya balik kan? Yang pertama kalau gak salah. Oh iya, Ya, ada aja. Benar nggak? betul. Ya. Nah, bagaimana jika seorang anak balik, tetapi orang tua dari anak itu
eh, orang tua mamahnya meninggal dan bapaknya itu gak ada, jadi tidak mengurus anak itu, apakah orang tua tersebut mendapatkan dosa atau gimana? Kan anaknya nggak tahu udah balik, nggak tahu apa gitu. Terima kasih Teh. Baik, pertanyaan yang Masya Allah bagus sekali. Sebentar ya, Teh. Oh, Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Nah, gimana kalau misalnya anak itu nggak punya, maksudnya orang tuanya sudah meninggal ya, mungkin bapaknya pergi, dia sendiri. Nah, dia punya kakak atau enggak? Atau dia punya saudara? Kan mengingat, ya kan memang wajibnya itu untuk orang tua. Tapi kita, saudaranya atau sesama muslim juga wajib loh ngingetin, bukan hanya orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak ngingetin gimana? Kan ini beda kasusnya. Kecuali kalau misalnya orang tuanya ada, tapi orang tuanya membiarkan anak itu, nah baru. Terus kalau misalnya orang tuanya udah ngingetin tapi anaknya yang susah, yaitu berarti apakah salah orang tuanya? Selama orang tuanya sudah mengingatkan dan terus mengingatkan, yang nggak jadi salah orang tua. Seperti itu. Sudah cukup jelas Teh? Apa mau ada yang Pitaka, ada yang mau menambahkan? Apa jelas? Udah Teh, terima kasih jelas banget. Sama-sama. Mangga ada lagi yang ingin bertanya? Waktunya masih lama loh ini. Ayo Kang Rian, kayaknya ada pertanyaan nih. Mangga dari Akang Teteh yang lainnya, barangkali ada pertanyaan. Apa saya yang nanya? Ayo, mau saya yang nanya apa saya yang menjawab? Mangga Kang Rian. Yuk teman-teman yang mau bertanya. Nih, ada yang tahu akil balik itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa nggak tahu? Apa belum tahu? Belum tahu. Ya, jadi akil balik itu dia teh sudah cukup umur gimana ya? Sebentar. Em, sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat atau taklif dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Misal nih, dia teh ya seperti yang tadi di yang tanda-tanda pertama, dia sudah berusia 15 tahun, tapi belum head. Nah, itu sudah termasuk akil balik karena memang sudah bisa dibebani dan dia sudah tahu akan hukum-hukum tersebut. Seperti itu. Cukup jelas Kang Rian? Apa ada yang mau menambahkan atau bertanya? Enggak usah malu-malu. Ayo, kalau nggak ada yang nanya lagi, nanti saya yang nanya loh. Ya udah, saya yang nanya ya. Harus dijawab pada onik semuanya ya. Nah, ayo loh. Nggak ada yang mau nanya kan? Jadi saya yang nanya.
Aduh, ada yang langsung keluar nih. Kenapa takut? Nggak apa-apa kok, gampang. Beneran gampang pertanyaannya. Nih, tadi kan udah tahu ya, Bali gitu apa. Terus, eh kalau misalnya kita teh udah balik, tapi kita nggak mau menjalankan perintah Allah. Misalkan dengan alasan bukan nggak mau tuh ya, kayak menunda-nunda. Misalnya kayak sholat ditunda-tunda atau misalnya puasa dia teh bocor tapi nggak dikodo. Nah, itu gimana? Ada yang tahu nggak? Ayo, sok, mangga Kang Rian. Izin menjawab. Mangga Kang. Yang pertama wajib mengingatkan diajarkan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mengerjakan ibadah sholat. Terus keutamaan dari sholat itu apa sih? Kenapa kok kita harus mengerjakan sholat? Misalnya kan kalau anak kecil, kenapa kok kita harus sholat mulai dari sekarang biar nanti di akhiratnya gak masuk neraka gitu. Ya menurut jawabannya gitu sih menurut saya. Oh iya. Masya Allah ya. Ada lagi yang mau menjawab? Apa kurang jelas akan pertanyaannya? Ayo Teh Wid, nggak apa-apa, jawab aja Teh. Kang Anan, mangga Teh Winda. Yang lainnya sok atuh jawab. Ini Teh pada tidur gitu. Halo, pada kemana ya yang lainnya? Aduh, iya, betul ya Kang? Betul sekali. Kalau misalnya anak itu susah, gimana? Ya, kita memang harus mengingatkan sejak dini, balik lagi ya. Karena memang anak kecil itu, apa ya, bibit lah intinya. Kalau misalnya mereka sudah diajarkan yang tidak baik sejak dini, maka ya wallahu alam, tapi kemungkinan besarnya nanti setelah dia dewasa juga akan melakukan hal-hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita eh, membiasakan mengajak anak-anak itu untuk melakukan kebaikan, insya Allah anak-anak itu juga pasti sampai tua nanti, sampai gede bertambahnya usia, pasti bakal melakukan kebaikan. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ternyata kita udah susah ngingetin gitu ya, kita tuh udah ngingetin, udah ngasih tahu nanti dosanya gini 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 gini, misalkan harus kayak gini gini biar dapat pahala. Tapi anak kita susah. Ya, berarti balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya ternyata di nasehatin kita dianya susah, maka jadikanlah diri kita ini untuk contoh, menjadi contoh untuk anak-anak tersebut. Gitu. Nah, anak-anak juga pasti mikir kalau misalnya kita nih, apalagi yang para ikhwan ya, para cowok-cowok, sholat ke masjid berjamaah ikutan, pas begitu ada langsung ke masjid ngabring gitu misalkan. Tapi anak-anak teh pasti ngikutin, walaupun usianya di bawah 7 tahun misalkan. Nah, gimana ya, anak-anak itu kayak pencontoh yang baik, peniru yang baik. Seperti itu. Enggak tuh ada yang mau bertanya lagi? Apa sudah cukup jelas materi pada sore hari ini? Ayo, sudah jelas ya? Sepertinya teh kalau dilihat mah ini teh kayaknya udah cukup jelas nih kayaknya. Tuh, Kang Rian udah senyum-senyum gitu. Alhamdulillah tuh ya, jika sudah cukup jelas. Jikalau nanti misalnya ada pertanyaan yang belum terbesitkan sekarang, nggak apa-apa, boleh keluar aja di grup ya, tanyain teteh, atau misalkan teteh Akang mau diskusi nih,
ini tentang ini kayak gimana. Nah, nanti kita diskusi bareng-bareng di grup ya. Nggak apa-apa, mau curhat di grup juga nggak masalah. Kita ramein grupnya, hitung-hitung silaturahmi dan memperkuat uhuwah Islamiyahnya. Seperti itu. Baik, jika dirasa sudah cukup jelas materi kali ini, kita tutup dengan kifaratul majlis dulu ya sebelum dikembalikan ke Kang Hanan. Yuk, subhanaka Allahumma wa bihamdika Aduh Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya izin undur diri. Saya kembalikan lagi kepada Kang Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman. Tadi Masya Allah sekali Teh Rara. Terima kasih Teh Rara, terima kasih banyak sudah memberikan materi tentang tanda-tanda balik itu teman-teman. Semoga nih teman-teman ya sesudah ngedengerin tadi pembahasan tentang tanda-tanda balik, teman-teman langsung diingat-ingat, dipelajari, dipahami dan juga dipraktekkan teman-teman dan juga dicantumkanlah ke diri teman masing-masing. Oke. Nah, untuk sekarang teman-teman yaitu sesi dokumentasi pastinya teman-teman. Sok teman-teman on cam dulu ya. Sok